Halo teman-teman, salam sehat selalu kembali dengan saya Bung Roban. Kita akan berbicara untuk mereview hasil pertandingan antara The Reds Liverpool menghadapi The Lilywhites Tottenham Hotspur. Kita sudah tahu pasti, hasil akhir adalah 1-1. 22 percobaan tembakan, 3 on target, 65% penguasaan bola. Dengan 85% akurasi operan yang sangat baik dilakukan pemain-pemain Liverpool. Termasuk 11 kali mendapatkan corner kick atau sepak pojok. Semua ini seakan tidak ada artinya. Ketika papan skor di akhir pertandingan, itu menunjukkan angka 1-1. Liverpool gagal mendulang 3 poin penting yang mereka bidik ketika menjamu The Lilywhites atau Tottenham Hotspur di Anfield. Bahkan mereka sempat tertinggal dengan 1 gol lewat Son Heung-min. Pemain Korea ini mampu menjebol gawang Alisson Becker. Di babak kedua setelah babak pertama, Spurs mampu menahan Liverpool dengan 0-0. Gol ini seperti biasa skemanya dari sebuah counter attack, serangan balik. Juga saya sudah katakan di video saya kemarin bahwa hati-hati, berbahaya dengan counter attack dari Spurs, dan ini menjadi kenyataan. Ketika Liverpool terus bisa menekan, mendominasi laga dengan serangan intensitas yang sangat tinggi, namun ketika pemain-pemain Spurs menguasai bola, Emerson Royal mengangkat bola ke depan, dikontrol dengan baik oleh Harry Kane. Harry Kane mendribble bola masuk ke dalam dan melihat posisi dari Ryan Sessegnon yang bergerak cepat dari sisi flank dan bebas sekali, tidak terkawal, sehingga Sessegnon ini melihat posisi Son itu juga tidak terkawal. Di mana pemain-pemain belakang Liverpool? Di mana Konate? VVD juga yang tidak ada di sana. Bahkan yang nampak adalah TAA dan Fabinho yang mendekat, tapi sangat sulit ketika Son bebas mengontrol bola dan langsung menembak ke arah Alisson Becker dan terjadinya gol. Nah, proses gol ini yang saya lihat ketika Sessegnon ada di sana, TAA justru tidak ada di tempatnya. TAA ini justru ada di tengah, mendekati di posisi Harry Kane, sehingga Kane bisa melewati dia, masuk ke dalam dan memberikan umpan. Kalau TAA ada di sana, mungkin ini akan beda, akan lain ceritanya. Dengan TAA lebih banyak untuk melakukan tekanan, mungkin ini taktik yang dilakukan oleh Antonio Conte dengan membiarkan tren masuk lebih jauh dan mereka counter attack yang sangat cepat dari sisi kanan ini. Dan itu berhasil dilakukan. Hanya saja ketika tekanan ini datang, counter attack ini datang, pertahanan Liverpool yang tadinya begitu kuat ini seperti longgar sekali, bocor di sana, tidak ada, karena dengan mudah Sessegnon bisa melepaskan umpan setelah mendapatkan umpan akurat dari Harry Kane dan terjadinya gol di sana. Kalau juga melihat Liverpool hanya 3 on target walaupun ada 22 tembakan saya katakan. Sementara dengan Spurs hanya 8 percobaan menembak mereka juga mendapatkan 3 on target. Dengan penguasaan bola memang hanya 35%. 74% kalah jauh dibandingkan dengan Liverpool dalam akurasi operan, tapi itu tidak masalah karena mereka menginginkan untuk tidak kalah, mendapatkan poin di sini. Bahkan mereka bisa unggul duluan sebelum Luis Diaz bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1 kalau tidak salah menit 74. Ini gol yang istimewa dari Luis Diaz setelah ada kombinasi yang terjadi di antara Mane, Thiago Alcantara dan meneruskan ke kaki Diaz. Dan dia berklit masuk dengan dribble yang bagus, skill individu yang baik untuk bisa melepaskan tembakan. Sehingga bola bersarang di gawang Spurs, membuat Hugo Lloris mati langkah, tetapi gol ini pun ada deflection yang terjadi dengan Rodrigo Bentancur yang coba menahan tapi bola berubah arah. Pertahanan dari Spurs ini sungguh baik yang mereka lakukan. Ini yang mereka lakukan juga ketika mampu mengalahkan pimpinan klasemen sebelum diambil alih oleh Liverpool ketika bermain 1-1 ini, yaitu Manchester City. 2 kali mereka mengalahkan Manchester City dengan gaya seperti ini, bermain lebih dalam, bertahan yang sangat kuat, counter attack, dan akhirnya mereka bisa menang baik di London ataupun di Etihad. Ini juga yang mereka lakukan terhadap Liverpool dalam 2 pertandingan. Mestinya Liverpool bisa mendapatkan 6 angka, tetapi hilang 4 angka karena ditahan imbang oleh Spurs. 2-2 di London dan sekarang 1-1. Nah, Spurs ini enak sekali kalau bermain. Mereka lebih cocok kalau bermain dengan tim yang punya kualitas tinggi, mendominasi permainan dengan penguasaan bola yang baik, seperti City dan Liverpool. Ini yang mereka sukai.
sehingga mereka bisa mengembangkan cara mereka untuk reaktif sekali itu ketika bertahan secara total. Orang mau bilang mau parkir basket atau mau apapun, tetapi mereka ingin bermain dengan gaya mereka. Kemudian counter attack itu yang dilakukan oleh Antonio Conte yang dengan gaya pragmatis dia. Karena Conte tahu ini sulit menghadapi tim dengan penguasaan bola tinggi untuk bermain terbuka, berbahaya. Jual beli serangan dengan Liverpool atau dengan City selesai mereka. Tapi mereka bermain dengan cara mereka. Mereka bertahan dalam, ketat, kemudian melancarkan serangan lewat Son, Kane, dan Kulusevski yang ada di garis depan. Dan bagi Conte ini satu hal yang catatan dia istimewa ketika dia harus datang ke Anfield. Ya, dalam 3 kesempatan pertama dia datang ke Anfield ini tidak pernah kalah. Antonio Conte, dia mengikuti jejak yang sudah dilakukan oleh pelatih-pelatih sebelumnya. Di antaranya di sana ada Martin O'Neill, Peter Reid, Roy Hodgson yang juga mantan pelatih Liverpool, dan terakhir Paul Lambert. Jadi dia ada pelatih, setelah 4 pelatih ini dialah pelatih yang kelima yang dalam kunjungan ya, 3 kunjungan pertama ke Anfield tidak kalah. Secara total Conte ini sudah 6 kali bertarung dengan Liverpool dan dia menang sekali dan hanya kalah sekali, dengan 4 diantaranya bermain imbang. Itulah catatan impresif dari seorang pelatih seperti Conte. Dia ingin membawa Spurs itu lolos ke Liga Champions. Sekarang 1 poin memang di belakang Arsenal, tetapi semakin sulit karena ketika hasil ini mereka tidak menang dengan 62 poin sementara Arsenal 63, mengharuskan mereka itu untuk bisa mengamankan pertandingan demi pertandingan ke depan. Sisa pertandingan ke depan ini mungkin ada 3 pertandingan, tapi ini semakin sulit ya. Karena Arsenal punya kesempatan untuk menang di kandang melawan Leeds. Jika Arsenal menang, Arsenal ada tetap di posisi keempat dengan selisih 4 poin, ada 66 poin di sana. Menariknya juga pertarungan antara 3 klub London ini, bahwa Arsenal itu menekan habis Chelsea. Chelsea dipaksa bermain imbang 2-2 di Stamford Bridge saat mereka menjamu Wolverhampton. Nah, hasil ini pun sangat mengecewakan bagi Thomas Tuchel. Karena dengan 67 poin, jika Arteta dan pasukannya menang di Emirates lawan Leeds, hanya selisih 1. Berbahaya juga bagi Chelsea untuk bisa turun bahkan ke posisi keempat. Dan posisi ketiga diambil alih oleh Arsenal. Ini masih terbuka kemungkinan ke depan. Sementara bagi Liverpool, walaupun sekarang ambil alih posisi dengan selisih gol yang lebih baik dari City, 83-83, poin mereka sama. Tapi City punya keunggulan dengan 1 pertandingan yang akan dimainkan pada hari Minggu ini melawan Newcastle di Etihad. Jika City menang, City akan unggul 3 poin langsung dari Liverpool. Dan ini semakin menyulitkan dengan jadwal dari City yang lebih bagus dibandingkan dengan Liverpool. Karena Liverpool ini sangat capek, sangat lelah sekali dari pekan ke pekan. Itu bahkan 3 hari sekali mereka main. Setelah pertandingan melawan Spurs, mereka harus bersiap pada hari Rabu menghadapi Aston Villa di Villa Park. Akan berjumpa dengan salah satu legenda Liverpool yang menangani Aston Villa, Gerrard, dan juga mantan pemain Liverpool, Philippe Coutinho. Ini pertandingan menarik karena Liverpool hanya menang 1-0 lewat penalti Mo Salah di Anfield. Dan kalau mereka juga bermain imbang, apalagi kalah, ya akan membuat City lebih enak untuk bisa mengunci gelar. Tetapi kalau kita kembali ke duel Liverpool dan Spurs, hasil juga satu-satu ini seakan-akan sudah membuka memang jalan bagi City untuk bisa menjadi juara. Apa yang dilakukan oleh Spurs, dan pasti Pep dan pasukannya akan tersenyum ketika melihat hasil akhir di Anfield 1-1. Dan mungkin akan berterima kasih kepada Spurs yang bertarung habis-habisan, sangat Spartan ya, dengan semangat tinggi untuk bisa menahan yang menjinakkan Liverpool di Anfield. Karena kita tahu bersama kalau di Anfield ini mengerikan kalau Liverpool bermain di sana. Tapi Spurs mampu untuk tidak kalah melawan Liverpool, menjadi tim keempat pada musim ini yang menahan Liverpool di Anfield setelah Chelsea, City, dan Brighton. Kemudian mereka. Jadi seakan-akan mereka sudah buka jalan bagi City untuk menuju mimbar juara. Namun 3 pertandingan ke depan juga tetap masih rame. Kalau City tergelincir dalam 3 pertandingan walaupun dengan jadwal yang mudah, ini juga masih memungkinkan Liverpool untuk bisa menjadi juara. Walaupun Liverpool dari segi jadwal itu agak ketat. Setelah Aston Villa nantinya pada Rabu, mereka harus siap-siap juga menghadapi Chelsea di final di Wembley Piala FA pada tanggal 14. Kemudian harus membidik laga di St. Mary menghadapi Southampton. Liverpool juga harus keluar sebelum mereka menjamu Wolves dalam pertandingan terakhir. Jadi pertandingan yang sangat rumit ya bagi Liverpool.
capek memang dibandingkan dengan Spurs yang lebih bugar di saat datang ke Anfield, karena Spurs ini kan baru minggu yang lalu terakhir mereka main melawan Leicester dan menang dengan 3 gol. Setelah itu mereka istirahat 6 hari. Kemudian Liverpool itu tidak pernah istirahat. Wah, setelah datang dari Villarreal, mereka harus bersiap lagi yang menghadapi Newcastle, pertandingan yang sangat berat, harus menang 1-0 di St. James Park dan melayani Spurs. Tapi apapun itu, ini sebuah resiko, memang sudah harus dijalani oleh Liverpool. Sekarang Jurgen Klopp harus bisa memilih, pintar-pintar merotasi pemain. Jangan sampai ada yang cedera. Ada 2 final di depan, Piala FA dan UCL melawan Madrid. Ini paling penting di UCL pada tanggal 28 Mei di Stade Frank di Paris ya. Jadi sudah bisa melihat apakah mereka akan tetap ngotot untuk bisa bertarung menyelesaikan IPL dengan City. Kalau City bisa menang, City sudah lebih nyaman dengan 3 poin. Tetapi Liverpool tetap harus bisa menyelesaikan laga demi laga ke depan agar mereka tetap punya asa untuk melihat kemungkinan bagaimana City bisa tergelincir di sini. Tapi yang paling penting juga yaitu mengamankan 2 cup. FA Cup mereka bisa menang dan UCL walaupun kehilangan gelar melawan City pada musim ini, tapi kalau mereka bisa mengamankan Piala FA dan bisa menjadi juara UCL, ini gengsinya jauh lebih tinggi. Ini sama seperti tergambar pada 2018-2019 ketika pertarungan sengit antara City dan Liverpool dengan selisih poin yang tipis dan City bisa menjadi juara. Tapi di 2019 itu Liverpool mengunci menjadi juara di UCL ketika mengalahkan Spurs di Wanda Metropolitano di Madrid dengan 2-0. Ini situasi dan kondisi yang hampir sama ketika terulang di musim 2021-2022. Kita akan tunggu nantinya bagaimana perkembangan ke depan di antara perpacuan antara Liverpool dan City di IPL dan target ambisi dari Klopp dan pasukannya untuk bisa menjadi juara di Piala FA dan juga di piala kasta tertinggi di kancah Eropa di UCL menghadapi Los Blancos Real Madrid. Bagi Anda yang sudah menebak skor tepat antara Liverpool dan Spurs 1-1, kita akan cek nantinya untuk kita umumkan pada besok, termasuk dengan komentar-komentar menarik yang Anda sudah lakukan, teman-teman sudah lakukan terhadap konten saya soal Sadio Mane dengan Liverpoolnya. Sampai di sini pembahasan kita atau review tentang hasil 1-1 yang dialami Liverpool di saat ditahan di kandang mereka oleh Spurs. Sampai jumpa. Ciao.